Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Direktur Utama PT Pertamina Persero beserta seluruh jajaran, Pak Simon. Dari tadi Pak Simon tidak tersenyum, sepertinya tegang sekali. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir bahwa dengan hadirnya Pak Simon di Pertamina itu semua bergetar, Pak, ya. Semua tanda kutip pemain-pemain juga ikut bergetar begitu. Dan semua jajaran direksi Pertamina saya juga yakin ikut bergetar dengan kehadiran Bapak. Dan kalau nggak percaya Bapak lihat aja tuh ke belakang. Semuanya pucat hari ini. Bahkan kita semua sampai susah untuk bicara, kering, Pak, karena lagi puasa. Jadi alasannya itu. Kenapa mati ini ya? Oke, lobet, nggak apa-apa, ada ini. Nah, pimpinan yang kami hormati, tadi ada beberapa persoalan terkait dengan indikasi korupsi dan hal lainnya. Kita juga mendukung para penegak hukum tentu saja untuk melakukan penegakan hukum seadil-adilnya begitu. Tapi di sisi lain Pak Simon, saya akan tetap konsisten bahwa kinerja Pertamina khususnya dalam penyediaan, pendistribusian dan seterusnya itu adalah juga terkait dengan aturan hukumnya. Dan persoalan energi, mau BBM maupun itu LPG dan sebagainya, LNG, bukan hanya persoalan bagaimana rakyat bisa terpenuhi kebutuhan energinya, tetapi persoalan energi adalah persoalan pertahanan dan kedaulatan negara sebetulnya. Dan itu berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga ada komitmen yang kuat dari Presiden untuk bagaimana kita bukan hanya mandiri tapi berdaulat di bidang ekonomi begitu. Yang dicirikan dengan salah satunya adalah daulat di bidang energi. Dan kita tentu sangat mendukung bahwa ada keputusan secara bertahap dihentikannya impor BBM. Selanjutnya adalah saya ingin bertanya ini karena kerja Bapak beserta seluruh jajaran direksi itu tergantung dari aturan hukum yang mengatur. Karena kita negara hukum, tidak mungkin tidak ada payung hukumnya. Yang menjadi fokus dari kami, saya khususnya adalah setelah rame-rame ini juga membuka satu fakta bahwa persoalan bagaimana BBM itu tidak tepat sasaran, juga adanya indikasi carut-marut di dalam tata kelola Pertamina begitu. Dan karena itu pertama saya masuk ke Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Di pasal 2-nya jenis BBM yang diatur adalah BBM jenis tertentu, BBM khusus penugasan dan BBM umum. Pasal 3-nya ini kemudian adalah BBM tertentu, minyak tanah, minyak solar yang khusus penugasan, bensin, RON dengan 88, Pak. Masih RON-nya 88. Saya sudah bertelepon dengan Pak Simon ya, Pak, ya. Tolong Bapak perhatikan ini dan memberikan, betul Pak, betul, saya ini ada perpresnya Pak. Perpresnya ini yang didusik, karena ini perpres lama 2014 sehingga masih RON minimal 88. Nah, kemudian ketika terjadi kekurangan kualitas atau RON-nya di dalam yang isu sekarang ini terjadi, saya kira juga ini ya enggak, kalau kemudian diimpor dengan RON yang rendah dan seterusnya, ya karena memang dasar hukumnya memungkinkan untuk itu. Kemudian tentang LPG adalah Perpres 104 tahun 2007 yang direvisi dengan Perpres 70 tahun 2021 tentang perubahan
Perpres 104 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg. Pasal 8 Bapak, penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG tabung 3 kg dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh menteri yang terkait tentunya. Nah, pertanyaannya adalah Pertamina artinya bukan penentu siapa yang ditunjuk untuk penyediaan dan pendistribusian gas 3 kg tersebut, ya betul Pak ya? Kalau begitu ya, mungkin ada yang lebih memahami dari sisi payung hukum. Izin pimpinan. Berarti kan itu ada badan usaha, betul kan Pak? Yang pendistribusian dan penyediaan kebutuhan tahunan LPG. Karena dasar hukumnya seperti itu. Ada yang paham dasar hukum di sini dari Pertamina? Ada yang paham dasar hukumnya? Dasar hukum jadi pendistribusian BBM itu, penyediaan, pendistribusian dan harga itu ada dasar hukumnya. Ini saya tanya serius loh. Saya nanya serius, kok nggak ada yang paham dasar hukumnya gitu. Ya. Ini saya lagi bicara, maaf pimpinan. Ini saya tanya ini karena pasal Perpres 104. Kalau enggak Pak Herman dulu lah. Saya skip dulu silahkan. Enggak apa-apa, Pak Herman aja dulu. Enggak, soalnya jadi enggak concern Pak Herman. Maaf Pak Herman. Karena saya tanya ini masalah serius ya. Bahwa pendistribusian harga gas itu kalau boleh dicek tidak sesuai lah dengan apa yang diumumkan oleh Corporate Secretary Pak PJS Corporate Secretary, melon 3 kg 18.000, LPG 5,5 kg 940.000, 12 kg 194.000. Tapi di lapangan kemungkinan harganya lebih dari yang ditentukan dengan berbagai faktor, sama-sama minyak goreng. Nah, penyediaan dan pendistribusian ini ada aturan hukumnya, yaitu Perpres nomor 70 tahun 2021 yang merupakan revisi dari Perpres 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 kg. Di pasal 8-nya di situ disebutkan bahwa pendistribusian dan penyediaan itu dilaksanakan oleh badan usaha. Perpres, bukan saya ngomong. Melalui penugasan oleh menteri. Ini Menteri ESDM berarti ya, Bapak, betul? Menteri ESDM. Pertamina atau Pertamina Patraniaga menyalurkan kepada perusahaan yang sudah diputuskan oleh kementerian, betul Pak ya? Tidak seperti itu. Alurnya seperti apa? Izin pimpinan. Mohon izin. Ya. Betul bahwa dasar penyaluran BBM untuk JBT JPKP atau penugasan dan subsidi Perpres 191 2014 untuk LPG adalah Perpres 104 2007. Ya. Penugasan oleh kementerian terkait dalam hal ini Menteri ESDM kepada badan usaha. Ya. Yang dimaksud badan usaha di sini adalah badan usaha migas, dalam hal ini Pertaminanya. Jadi oleh Pertamina sendiri, oleh Patraniaga. Kementerian ESDM menunjuk Pertamina dan Pertamina menugaskan ke Pertamina Patraniaga. Berarti inilah nyambung dengan isu tadi sudah disampaikan, indikasi monopoli LPG ya, yang terkait juga dengan LPG non subsidi, hasil temuan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha begitu. PT Pertamina Patraniaga terindikasi monopoli di pasar LPG bulk non PSO untuk dikemas ulang dengan harga tinggi sehingga akhirnya konsumen beralih ke LPG 3 kg. Pada 2024 Pertamina Patraniaga untung 10 kali lipat di angka 1,5 triliun dari penjualan non subsidi dibanding laba LPG subsidi. Ini nanti mohon penjelasannya, tidak perlu dijawab langsung. Yang kedua adalah mengenai ada beberapa penyelewengan kasuistik solar subsidi di Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan kerugian 105 miliar oleh pegawai PT Pertamina Patraniaga. Mengangkut BBM, mobil pengangkut BBM-nya ini canggih banget, dibelokkan Pak
ke gudang penimbunan begitu, sehingga harga dijual dari 6.800 menjadi 19.300. Lalu di Tuban dan di dapil saya Karawang ini juga solar subsidi yang harusnya 6.800 dijual 8.600 per liter. Artinya memang ada masalah di dalam tata kelola. Dari mulai penyediaan sampai distribusi sampai kemudian diterima oleh konsumen, yaitu rakyat Indonesia. Saya kembali pada persoalan Pertalite dan Pertamax. Tadi dasar hukum ya, dasar hukumnya dengan demikian tentu saja ini adalah wewenang ESDM. Di rapat tanggal 3 Desember 2024 kita bertemu pertama kali Pak Simon. Saya sudah meminta bagaimana perkembangan dari revisi atas Perpres tersebut. Kenapa Perpres ini menjadi penting? Tadi memang sudah tidak relevan dalam beberapa pasal begitu. Dan juga ini memberikan semacam legacy bagi Presiden Prabowo. Persoalan energi jangan dianggap enteng. Energi khususnya energi subsidi ini adalah terkait dengan amanat konstitusi bahwa negara melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar begitu. Ketika ini norma hukumnya Perpres, ini adalah suatu pemberian mandat konstitusi kepada presiden. Jadi tidak bisa kalau ada yang beranggapan bahwa ya nggak perlu sampai presiden, cukup surat dirjen aja, nggak paham konstitusi. Makanya kuliah, skripsi, disertasinya jangan nyontek ya Pak Simon. Sehingga kemudian paham mana yang wewenang presiden, mana yang bukan. Enggak, kita cuma curhat ya Pak Simon. Nah, sehingga saya berharap juga ada masukan dari Pertamina sampai di mana. Ini saya sendiri udah tiga periode artinya di sini. Ini Perpres minta diubah, gak diubah-ubah, ada apa sebenarnya? Kemudian yang tadi juga sudah disampaikan tapi saya ingin soroti adalah proyek digitalisasi SPBU Pertamina Telkom sudah masuk dalam penyidikan. Senilai 3,6 triliun pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Tadinya tujuannya adalah untuk mengendalikan subsidi dan kompensasi pemerintah untuk BBM, Pertalite dan biosolar. Investasi dari PT Telkom nanti tolong dijelaskan, boleh tertulis Pak datanya. Bagaimana model investasi penting ini untuk Pak Simon sebagai dirut yang baru. Yang lain ini saya lihat wajah-wajah lama. 5 tahun Pertamina harus bayar per liter BBM ke Telkom, ini dari penelusuran pemberitaan. Jadi cara investasinya atau kerjasamanya, 5 tahun Pertamina bayar per liter BBM 15,25 rupiah ke Telkom selama 5 tahun. Sementara konsumsi nasional, kalau hari ini ya, tapi kira-kira average-nya sama lah. Pertalite itu 82 sampai 85 ribu kiloliter per hari. Betul ya Patra Niaga? Ini saya info dari orang Patra Niaga juga. Kemudian Pertamax kurang lebih 22 ribu kiloliter per hari. Bisa dihitung kalau per liter itu dipotong oleh Telkom senilai 15,25 rupiah per liter per hari dengan alasan membangun aplikasi untuk keakuratan data penerima subsidi dari 2018-2023. Nggak masuk akal. Semahal itukah membangun aplikasi? Dan apa hasilnya? Hasilnya data tetap berantakan, subsidi BBM tetap tidak tepat sasaran, kita juga tahu tidak tepat sasaran dan kemudian ada kerugian negara. Dan info dari teman-teman pemilik SPBU, yang tadinya margin SPBU per liternya 230 per liter, gara-gara proyek ini lalu kemudian jadi 200 per liter. Nah ini penting, mudah-mudahan ada aparat penegak hukum yang juga mendengar statement saya ini. Sehingga Pertamina kan tadi dipotongnya 15,25 rupiah per liter.
ada uang Rp30 per liter, dikurangi Rp15,25 per liter untuk bayar Telkom, ada margin masih Rp14,75 per liter. Ini masuknya kemana Pak Simon? Nanti Pak Simon ini kan baru di sini nih, ini kasus tahun 2018 sampai 2023. Tapi ini menjadi temuan yang akan memberikan efek domino, termasuk juga data penerima subsidi BBM. Saya ngobrol dengan beberapa teman Pertamina. Dengan alasan ini, ada Mbak yang di belakang ya. Siapa namanya Mbak? Lupa. Ya, bahwa Pertamina tidak menggunakan data bansos dari institusi yang lain, tapi menggunakan lewat siapapun yang daftar pakai KTP. Ini aja udah salah. Tapi ini bukan kalau dianalisis bukan sekedar karena tidak ada data yang akurat. Apapun gunakanlah data dari Kemensos. Sehingga kalau ada kesalahan kita rame-rame perbaiki data Kemensos. Kalau kemudian data penerima subsidi itu pakai siapapun yang daftar dengan KTP, ya pasti salah sasaran. Orang Anda dengan sengaja kok nih teman-teman di Pertamina menggunakan datanya adalah data yang siapapun yang daftar begitu. Sudah terjadi seperti sesuatu yang tidak sengaja tapi sistematis, dan kalau dihitung bahwa ada margin Rp14,75 per liter, apakah ini ada indikasi permainan untuk margin tersebut? Nah, kemudian cukup saya kira Mbak, Jawa 1 Power Cilamaya itu daerah pemilihan saya. Mungkin nanti Ibu Ketua kapan-kapan bisa ikut. Itu adalah salah satu daerah pengirim TKI, Pak. Di situ ada Pertamina dengan bisnis yang cukup besar. Saya mohon juga ada perhatiannya secara khusus. Dan sekali lagi, nih sekali terakhir ya Mbak, ini saya nunggu tadi juga lama. Ada saya tanggal 3 Desember, ini jangan pikir anggota Komisi 6 tuh ya teman-teman, ini yang tukang bikin jawaban dari Komisi 6 siapa yang bertugas di sini, izin Pak Simon? Siapa? Pasti bukan Pak Simon. Jawaban yang tertulis yang kita kirim, Bu. Ya, yang tertulis tuh siapa? Dari BOD Support. BOD Tolong Support. Pak ya, kita tuh, saya pribadi tidak on beneran Pak. Jadi saya baca betul jawaban saudara-saudara ini. Ini kayak mempermainkan. Pertanyaan saya di 3 Desember 2024, dan tolong kali ini siapkan dengan baik, adalah sampaikan data rincian impor, nggak bisa pakai crude oil, ya udahlah, minyak mentah, LPG, LNG 2021 sampai 2024. Minta data rencana impor minyak mentah LPG LNG 2025 sampai 2059. Minta rincian data BPP minyak mentah Indonesia yang dari Indonesia. Dan data BPP minyak mentah impor. Karena untuk Pertalite 45 sampai 50% impor, dan untuk Pertamax 70 sampai 80% impor. Jawabannya Pak cuman seperti ini, berikan data tertulis jawaban, melakukan impor minyak mentah dengan top, disebutkanlah perusahaannya. Tapi oke, saya sampaikan perusahaan yang mengimpor minyak ke Indonesia. Jadi tadi beberapa teman mengatakan karena kami mencintai Pertamina, karena kami memiliki nasionalisme, maka kami tetap menggunakan minyak dari BBM Pertamina. Sementara termasuk dari Shell. Ini top 8 supplier trader yang jawaban Pertamina ini. Totisa, Total Energy Trading SE, Chevron, Glencore Singapura, Vitol Asia, Exxon Mobil Asia, Shell International, Eastern Trading Company, dan Sokar Trading Singapura. Impor semuanya. Ya, jadi dengan demikian saya minta jawaban juga terkait tadi beberapa hal Pak, tertulis yang serius lah Pak. Jawaban cuman selembar begini Pak, bagaimana mau analisis, sedih saya Pak, sedih.
Ini pertanyaan saya dari September 2022. Silahkan teman-teman Pertamina di googling. Saya minta data ini dibuka. Kalau dari waktu itu sudah terbuka ke publik data BPP dan data import, saya kira tidak akan separah ini masalahnya. Demikian pimpinan, dengan ini saya juga memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk stop impor BBM meskipun secara bertahap, tapi itu komitmen penting, segera revisi kedua Perpres dan mendesak Pertamina untuk menerapkan e-katalog, kemudian mendesak penegakan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam korupsi dan indikasi TPPU, BBM, LPG, dan LNG, dan kemudian juga untuk praktek monopoli dari Pertamina gas non subsidi. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.